Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar pagi hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Saya Ilham Dianta kembali menemani aktivitas pagi hari Anda untuk edisi hari ini Jumat 10 Desember 2021. Ya, di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita masuk di program Perspektif ya. Dan untuk kali ini Perspektif dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo bekerjasama dengan Sekolah Pasca Sarjana UNER, Airformax, juga Palang Merah Indonesia, dan YDSF. Ya, sahabat, kita ketahui bersama bahwa bencana untuk saat ini yang melanda tanah air baru saja kita rasakan ya. Setelah bencana alam berupa banjir bandang yang melanda beberapa kawasan di wilayah Batu. Pada 4 Desember lalu kita dikejutkan dengan adanya erupsi Gunung Semeru ya di kawasan Lumajang. Nah, ini menjadi topik bahasan kita pada pagi hari ini dalam Perspektif tentang berjibaku di lereng Semeru, membantu sesama berlomba dengan bahaya. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan sahabat dari YDSF, yaitu Mas Pugut, tim relawan UAC YDSF. Juga ada Bapak Edi Indrayana, ini selaku Kabid Penanggulangan Bencana PMI atau Palang Merah Indonesia Jawa Timur. Dan nanti kita juga akan dipandu oleh host utama kita, Bapak Profesor Dr. Suparto Wijoyo, SHM HUM, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan seperti biasanya program ini juga disiarkan atau ditayangkan serentak di beberapa LPPL radio se-Jawa Timur. Baik, sahabat, sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang tema kali ini dengan dua narasumber kita, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Jerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah
takkan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya. Memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusaha agar ia tersenyum. Oh, berusahalah agar ia tersenyum. Ya, sahabat, baru saja kita nikmati, kita dengar dan kita simak ya sebuah lagu dari Ebit G Ade featuring Adera. Ini lagu berjudul Untuk Kita Renungkan, dan akhirnya kita juga semakin merenung ya dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita hadapi pada saat ini. Dan tentunya kita tidak fokus pada video klipnya sih, tapi syair ya. Syair lagu dari lagu tersebut untuk kita renungkan. Baik, kita masih di perspektif untuk pagi hari ini, dan saat ini saya sudah tersambung dengan Bapak Profesor Dr. Suparto Wijoyo, SHM HUM, Cak Parto, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam Mas Ilham. Cak Parto, apa kabar? Alhamdulillah, barakallah, Jumat barokah. Kapan ke Lumajang? Belum ada agenda ya? Jadi kami dari Pasca Sarjana, pas kehadiran Pak Presiden, itu sedang mendistribusi beberapa bantuan, bersamaan dengan waktunya Bapak Presiden saat itu ya. Dokumen-dokumen sudah tak kirim semua ke Mas Didin, produser. Iya, saya melihat Cak Parto tampilannya fresh loh ya pagi hari ini, seneng saya ya. Iya bener, gimana gitu ya, saya melihat fresh tiap hari ya fresh. Ini bakat jadi artis gitu kayaknya. Iya. Suara apalagi sama Mas Pupuk ini loh, karena dari YDSF siap bergabung gitu ya, saya langsung nonton, saya harus menyesuaikan ini. Ya. Baik, ini kita sudah bersama dengan Bapak Edi Indrayana, betul? Belum bergabung ya. Mas Pugut, tim relawan dari UAC YDSF sudah bergabung? Sudah ini. Sudah, baik ya. Ya, sudah. Oke, baik, terima kasih. Oke, kembali ke Cak Parto, monggo. Ini setelah mendengar lagu dari Ebit G Ade Untuk Kita Renungkan, bagaimana kekuatan syair dari lagu tersebut jika dikaitkan dengan apa yang menimpa khususnya di Provinsi Jawa Timur di Lumajang kali ini ya. Ini satu contoh peristiwa saja, tapi sebenarnya ada banyak peristiwa yang saat ini melanda di Indonesia, bencana alam begitu ya.
Monggo silakan Cak Parto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat perspektif dimanapun berada di Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan APPL se-Jawa Timur, tetap kita dalam situasi duka atas apa yang terjadi di Lumajang. Dan hari ini kita membersamai dengan mengucap tetap alhamdulillah, dalam arti tetap sono sing sehat, semangat, dan dulur-dulur yang ada di Lumajang dimuliakan oleh Allah. Karena apa yang terjadi pada Semeru sesungguhnya adalah memberikan sapaan kepada kita semua. Sapaan untuk saling berbagi rasa. Dan akhirnya dengan peristiwa ini dan lagu-lagu yang tadi berita kepada kawan itu, Mas Ilham, itu saya putar terus, ngajar-ngajar kemarin, waktu mengajar manajemen bencana, waktu memberikan arahan manajemen bencana, waktu berkoordinasi untuk menerjunkan tim dari Sekolah Pascasarjana UNER, Moment Center in Law Enforcement, yang ke Lumajang memberikan santunan. Semua itu juga kita memutar, mendengarkan kembali lagu yang tadi diputar oleh Mas Ilham. Kok podo padahal gak janjian. Iya. Krosone mungkin sama, Dan saya ingin nanti kita dapatkan informasi yang banyak di lapangan dari Kak Pugut, JDSF yang sudah di sana, dan nanti dari Pak Hendra bagaimana PMI Jawa Timur juga turut ambil bagian di situ. Keluar suaranya. Tapi saya ingin menegaskan begini. Ya, nih sampun sama saja. Mas juga sudah bergabung, kita akan mendapatkan banyak informasi tentang peran yang diberikan oleh PMI Provinsi Jawa Timur. Mas Ilham. Iya, nggih. Ada satu refleksi bersama yang kita pikirkan, bahwa sesungguhnya Semeru itu tidak memberikan kebencanaan pada awal dan pada proses penciptaannya sesungguhnya. Kenapa? Karena gunung-gunung itu diciptakan Tuhan menjadi paku bumi. Basa cara Jawane ngono, paku bumi, sehingga keseimbangan alam tercipta. Dan yang namanya Gunung Semeru menghasilkan abu vulkaniknya dengan melalui skema erupsinya, menghasilkan debu yang sesungguhnya itu adalah pupuk alam kita bersama. Dan yakinlah 6 bulan ke depan, sebagaimana dulu Merapi, ada orang kok gitu pernyataannya, sama dengan Merapi dulu. Saya katakan 6 bulan ke depan tidak ada tanaman yang tidak tumbuh di lereng Merapi. Sama. Nanti juga tidak ada tanaman yang tidak tumbuh di wilayah-wilayah yang hari ini mengalami penderitaan duka lara besar dengan jiwa yang melayang, harta benda yang rusak. Akibat apa? Erupsi dari Gunung Semeru itu. Tetapi nanti akan menjadi kesuburan tersendiri. Untuk itu apa? Untuk itulah yang dibutuhkan ke depan, yang langkah-langkah oleh Pak Presiden kemarin dan pemerintah kita apresiasi apa? Merelokasi. Andai saja orang-orang menurut ilmu planologi dan vulkanologi tidak tinggal di areal sana, tetapi ada areal-areal permukiman yang kalau terjadi hal semacam ini tidak menimbulkan bencana. Jadi erupsi itu kodrati sebenarnya. Erupsi itu kodrati, abu vulkanik itu adalah bagian dari ekosistem gunung berapi. Maka itu wajar. Sekarang bagaimana peristiwa itu tidak menimbulkan korban, berarti manusia harus menata permukimannya, menata kehidupannya. Maka skema relokasi dan penataan kampung-kampung di wilayah-wilayah Semeru menjadi perhatian dan tugas besar negara itu. Tapi ada juga yang kedua yang saya mengucapkan terima kasih dengan peristiwa ini. Ternyata membangun solidaritas. Kaum filantropi tumbuh, kesadaran saling membantu, gotong royong. Dari kampus hadir, dari NGO hadir, dari YDSF hadir, dari PMI hadir. Pokoknya bahkan dari jamaah masjid, jamaah musola, anak-anak jalanan,
menghimpun dana juga untuk pembantuan-bantuan. Jadi apa artinya? Solidaritas kita luar biasa, terbangunnya kebersamaan ini adalah momen besar bahwa bangsa ini ternyata apa? Tetap seperti tubuh kita. Tanya teman-teman JDSF, Pak Edi Indrayana juga seperti tubuh. Ada yang sakit satu, semua terpanggil. Sehingga kami yang dari Universitas Airlangga menghadirkan juga beberapa relawan. Kemudian apa? JDSF, PMI, Jawa Timur, saya yakin semua bersatu padu untuk meringankan beban yang diderita oleh warga di sekitar lereng Semeru itu. Tetapi ke depan bahwa penataan permukiman, bagaimana menyelamatkan, dan apa yang terjadi siklus ekosistem pegunungan yang terjadi di lereng gunung api itu pasti menghasilkan abu vulkanik, itu tidak membahayakan warga. Itulah tugas negara. Dan tatkala negara kemarin mengambil kebijakan merelokasi, kita semua, saya memberikan apresiasi, dan akan terjadi penataan kawasan wilayah. Sejak kemarin akhirnya diskusi tentang penataan kawasan luar biasa. Untuk itu saya ingin sahabat perspektif kita mendengarkan laporan live ini dari Kak Pugut dari JDSF ini yang akan memberikan reportase dari lapangan dengan bagaimana bantuan-bantuan bisa didistribusikan. Assalamualaikum, Mas Pugut. Waalaikumsalam, Pak. Ya, alhamdulillah bisa diinformasikan ke sahabat perspektif dan para pendengar di seluruh Jawa Timur, baik jaringan radio Suara Sidoarjo maupun LPPL Sejatim ini. Silakan, Mas Pugut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat perspektif kami di Sumberwuluh pada saat ini dari informasi kemarin evaluasi teman-teman SAR gabungan, bahwasanya untuk di desa Sumberwuluh yang awalnya menjadi titik untuk pos teman-teman relawan, teman-teman dari NGO, saat ini mulai dikurangi, mulai disterilisasi karena kemarin waktu hari Rabu malam kemarin terjadi hujan deras di lereng maupun di puncak Gunung Semeru yang mana mengakibatkan kemarin sempat terjadi luapan lahar dingin yang sampai naik ke jalan nasional, jalan dari arah Lumajang Dampit. Jadi untuk di wilayah Desa Sumberwuluh di 2 dusun, Kamar Kajang dan Kampung Renteng, ini sementara ini ditutup atau disterilisasi untuk warga yang biasanya di hari kedua dan hari ketiga itu masih banyak yang masuk di area zona merah untuk menyelamatkan harta bendanya. Saat ini para warga dihimbau untuk mengungsi. Sampai saat ini juga masih ada teman-teman relawan yang standby di zona merah untuk berjaga-jaga. Cuman di sini teman-teman yang punya spesifikasi di cluster rescue, sahabat perspektif, gitu. Dari JDSF sumbangan-sumbangan yang didistribusikan jenis-jenisnya dan komunitas korban kita yang menerima apa saja ini, Mas? Untuk sampai saat ini, Pak, ini teman-teman di Lembaga Amil Zakat JDSF ini tergabung di Forum Zakat dan kebetulan JDSF ditunjuk sebagai koordinator untuk PIC di wilayah timur Jembatan Perak yang putus. Jadi teman-teman Forum Zakat ini terbagi di 2 titik, yang mana di titik barat sisi wilayah barat Jembatan Perak yang putus sama di sisi timur Jembatan Perak yang putus. Untuk di sisi timur ini kebetulan kami yang diamanai dari Forum Zakat untuk mengkoordinir beberapa teman-teman dari Lembaga Amil Zakat se-Indonesia, sahabat perspektif. Dan yang teman-teman sampai saat ini personel Mas Pugut berapa orang ini yang menemani Mas Pugut ini? Kalau yang menemani kami sampai saat ini kurang lebih ada sekitar 298 personil dari semua total teman-teman relawan yang ada di Lembaga Amil Zakat se-Indonesia.
sahabat perspektif. Untuk internal di YDSF sendiri ini ada 22. Dan sampai saat ini teman-teman masih proses asesmen karena kebutuhan saat ini masih tetap dibutuhkan khususnya untuk hygiene kit dan juga keperluan seperti apa ya, kebutuhan kesehatan seperti obat-obatan dan juga bedak, karena mulai saat ini juga mulai bermunculan dampak-dampak dari efek mengungsi, yaitu gatal-gatal dan penyakit ringan yang lain gitu. MCK tersedia, Mas Pugut, MCK-nya? Nah, ini alhamdulillah kemarin ada CSR yang masuk di Sumberwulu ya. Itu berupa ponten atau MCK darurat yang disebar di titik-titik pengungsian. Ya, terima kasih Mas Ilham. Iya, satu lagi pertanyaan untuk Mas Pugut, Cak Parto. Iya. Oke, dari saya. Saat ini fokus dari relawan itu sebenarnya tugasnya apa nih, Mas? Distribusi bantuan atau penanganan pengungsi atau korban luka atau memperbaiki bangunan-bangunan rusak atau bagaimana? Untuk situasi saat ini teman-teman relawan lebih banyak untuk ini ya, manajemen logistik, karena memang logistik sudah membeludak sekali, dan di level petugas di pemerintahan ini juga masih kewalahan untuk bagaimana mendata, karena karakternya pengungsi di sini ini nomaden, Pak. Iya. Nomaden, jadi berpindah-pindah gitu. Gitu. Teman-teman di sini fokusnya satu untuk operasi SAR ya, karena memang masih banyak korban yang belum ditemukan. Terus yang kedua, teman-teman juga fokus di manajemen logistik, membantu di titik-titik posko balai desa. Terus juga teman-teman juga fokus meng-backup di titik-titik pengungsian yang notabene kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang satu tidak ada pos layanan kesehatannya, ada yang satu tidak berfungsi MCK-nya, dan lain-lain. Begitu. Ya. Jadi luar biasa, dijaga kesehatannya terus Mas Pugut, dan kami akan selalu ingin mendapatkan dan kita sapa sekarang sahabat perspektif Pak Edi Indrayana gitu ya. Assalamualaikum Pak Edi. Suaranya ya Mas Ilham, suaranya Pak Edi apa? Suaranya Pak Edi belum masuk, mungkin ke mute Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Edi. Masih belum terdengar suaranya ya. Iya. Oke. Nah, ini sudah. Assalamualaikum Pak Edi. Masih belum. Saya tidak kedengaran ini, Mas. Saya sama juga belum terdengar ini. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak Edi. Pak Edi ini sebenarnya menjawab, tapi suaranya belum terdengar. Melihat apa itu body language-nya itu kita bisa mendengar, ya. Cuma beliau bisa mendengar kita, tapi kita tidak bisa mendengar. Iya, betul. Di beliau. Iya. Ini kami belum bisa. Belum bisa. Cak Parto, kita belum bisa berkomunikasi dengan Pak Edi ini sebenarnya. Mungkin perangkat di Suara Sidoarjo bisa kontak sambil menunggu bisa sambung. Kita lanjutkan informasi dari Pak Pugut. Mengatasi korban yang tadi nomaden ya. Ternyata itu kira-kira kenapa begitu, atau memang tidak ada sentral untuk penanganan korban bencana ini yang terpusat? Iya Pak, memang dari awal masa tanggap darurat ini posko induk dari BPBD juga masih belum ada koordinasi lebih intens ya di lapangan. Tapi ketika ada jumpa pers yang via Zoom itu seakan-akan relawan sulit untuk masuk ke akses mereka gitu. Jadi untuk teman-teman relawan kan posisinya sekarang banyak yang di lapangan, sedangkan ketika koordinasi di
via pemerintahan, ini teman-teman kesulitan akses. Yang mana teman-teman notabene sebenarnya pengen masuk untuk bagaimana saling kolaborasi untuk pentahelix kebencanaannya ini bisa berjalan efektif gitu, Pak. Oh, kenapa itu terjadi? Kenapa, Mas? Apa ada informasi? Apa pemerintah punya skenario lain gitu? Kemungkinan pemerintah punya skenario lain, mengingat banyak dari unsur pemerintahan yang juga turun. Salah satu contohnya dari beberapa BBD ya, ini banyak yang turun di lokasi terdampak ini, Pak. Iya. Jadi Tapi yang banyak versi gitu mungkin ya. Oh, iya. Tapi yang jelas bantuan dari teman-teman relawan di JDSF sampai kepada yang berhak lah gitu ya, sampai kepada yang membutuhkan betul untuk dan kalau korban yang ditangani sekarang oleh tim JDSF ini berapa ribu orang, berapa ratus orang, berapa rumah di wilayah yang sekarang ini Mas Pugut berada? Ini teman-teman terbagi di beberapa titik ya, tidak hanya JDSF saja. Kemarin juga terlihat teman-teman dari PMI yang membackup gudang logistik dan juga RFL. Kemarin sempat ada informasi yang viral, ada nenek-nenek yang mencari keluarganya lah. Kemarin teman-teman dari PMI yang memfasilitasi itu. Terus terima kasih. Terus Mas ya, terus terus untuk teman-teman di anggota Forum Zakat ini ada tersebar di banyak titik-titik pengungsian yang di tiap-tiap titik pengungsian itu kurang lebih ada 40 sampai 500 jiwa, Pak, yang apa ya, kumpul di satu camp pengungsian di situ. Dan tidak handle oleh salah satu lembaga saja, tapi di situ teman-teman kolaborasi, ada yang dari lembaga amil zakat, DSF contohnya, terus itu juga ada CSR dari corporate, ada partai juga, coba jangan tekan, relawan personal juga ada juga dari lembaga pemerintahan seperti BBD, seperti teman-teman relawan PMI dan lain-lain, Pak, di situ. Iya. Mas Ilham. Tadi informasi dari Mas Pugut luar biasa, peran yang pentahelik ya, memang pentahelik pemerintah muncul semuanya, bahkan tadi ini PMI. Untuk itu apa sudah tersambung dengan Pak Edi Indrayana ini? Coba kita sapa kembali nih Cak Parto, Pak Edi. Baik. Ya Pak Edi, assalamualaikum. Ya, Pak Edi. Ya Pak Edi, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Edi. Ya Pak Edi masih belum tersambung. Coba. Iya, ini saya dibantu juga sama Mas Diding, Mas Franky yang ada di studio untuk bisa menghubungkan kita sudah dengan mendapatkan Pak Edi. Yang besar bagaimana JDSF Mas Pugut bersama timnya ternyata jumlahnya besar. Ini karena kumpulan dari teman-teman yang punya motivasi saling membantu, 200-an personel lebih, gitu ya, dan 500 warga yang terdampak juga dapat perhatian. Nah ini posisi bagaimana Mas Pugut ya, ini di poskonya, ini sepertinya di poskonya. Dan sebentar, sudah disampaikan bahwa ya Cak Parto, ini coba kita sudah menghubungi Pak Edi, mungkin bisa tersambung. Tapi Pak Edi ini by phone aja ya? Ya. Iya, assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah sudah suaranya kami bisa mendengar Pak Edi. Ya, silakan. Bisa ceritakan tentang apa yang dilakukan PMI, tadi disinggung juga oleh Mas Pugut bahwa ada peran besar di sana PMI yang hadir gitu. Silahkan diceritakan ke sahabat perspektif Pak Edi. Ya, terima kasih Prof. Jadi PMI sejak hari pertama ketika Sabtu atau Sabtu terjadi
itu maka saya pribadi sudah ke Bekasi hari Minggu pagi. Di Minggu pagi itu sudah memberikan bahan bantuan kepada yang dampak. Pada saat itu 2 truk isi bahan yang dari masker kain, masker medis, kemudian pakaian baru untuk kami hygiene kit, selimut, matras, kemudian yang lain tenda 6 buah untuk DPU juga untuk dapur umum DU ya, kemudian gadget air, kemudian yang terakhir bantu PMI pusat itu ada mobil 2 unit mobil pakai roda banyak, roda banyak, Pak. Mobil-mobil yang sudah divaksin atau akan mobil sana itu bisa ditekan. Kemudian juga di samping provinsi sendiri timur, kita menggelar kabupaten kota terutama di sekitar bencana, yaitu Probolinggo, Banyuwangi, Malang, Surabaya, dan Probolinggo. Di samping itu juga bantuan dari Jawa Tengah dan dari dan Jogja. Ya. Ya, baik Pak Edi. Ini sambungan dengan Pak Edi memang terputus-putus ini Cak Parto juga Mas Pugut ya. Tapi intinya ini sambil saya meraba-raba gitu ya bahwa PMI Palang Merah Indonesia sudah memberikan bantuan ya ke korban terdampak Gunung Semeru Lumajang itu pada hari Minggu pagi pada 5 Desember lalu. Ada 2 truk bahan bantuan ya yang dibawa ke lokasi bencana. Di antaranya ada masker kain, masker medis, pakaian baru, ada selimut, matras, tenda, dan masih banyak lagi. Ya, monggo Cak Parto. Itu menunjukkan satu situasi di mana negara terpanggil, PMI terpanggil, JDSF terpanggil, dan Pak Edi untuk stok darah barangkali untuk bantuan korban yang luka dan sebagainya membutuhkan darah, gimana itu persiapan kebutuhan darah untuk PMI di korban ini? Kami sudah saya kira kalau untuk salah karena di sini tidak diperlukan sesuatu yang khusus sehingga tapi tetap standby. Iya. Berarti PMI juga sudah buat posko tersendiri nih Pak Edi di sana ya? Betul Pak, sudah posko PMI-nya khusus. Bahkan ada beberapa baik itu sing PMI yang sana maupun yang setempat dari Lumajang. Untuk personil yang diterjunkan dari PMI Jawa Timur berapa orang di Lumajang ini, Pak Edi? Dari PMI Jawa Timur lebih 10 orang di ini dari institusinya dari PMI yang kemarin bersama ini di hari Rabu itu juga cukup banyak, tetapi juga yang kemarin karena daerah terdampak jadi ada 2
bagian yang di daerah dan Malang. Jadi Mas Ilham, Nggih. situasi agak terputus, tapi itu menunjukkan kebijakan dan support penuh dari PMI, dan tentu nanti bagaimana langkah-langkah ke depan yang bisa yang diagendakan ya oleh PMI dan oleh YDSF. Tentu kita simak dulu beberapa commercial break berikut ini, sekaligus nanti dikatakan seluruh sahabat perspektif yang sudah buat komen-komen tentang ini untuk berpartisipasi bersama-sama. Tapi yang jelas kita semua sangat prihatin, turut berbelasungkawa, turut sedih, dan turut berkontribusi untuk melakukan kebaikan bagi seluruh korban erupsi Gunung Semeru. Silahkan Mas Ilham. Ya baik, sahabat, kita break dulu sebentar, sekitar 8 menit ya, untuk mengikuti beberapa pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Perspektif. Ya, sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, bebas BBN kedua, dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh untuk 15 pemenang. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh, ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Coba cheers. Air minum dengan pH tinggi. Coba cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi
PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini di Perspektif ya, persembahan dari Suara Sidoarjo, kemudian Sekolah Pasca Sarjana UNER, juga Air Formex, ada Palang Merah Indonesia, dan juga YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Ya, di kesempatan pagi hari ini kita masih fokus pada tema kali ini, yaitu berjibaku di lereng Semeru, membantu sesama berlomba dengan bahaya, bersama dengan Mas Pugut, tim relawan dari UAC YDSF, dan juga bersama dengan Bapak Edi Indrayana, Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jawa Timur, dan masih bersama dengan Bapak Profesor Dr. Suparto Wijoyo, SAMHUM ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan Cak Parto, saya kembalikan kepada Anda, tapi sebelumnya ini ada 2 pertanyaan, mungkin bisa langsung saya bacakan atau bagaimana ini? Dibacakan dulu Mas, nanti langsung biar Pak Edi juga Mas Pugut bisa merespon sama-sama. Iya, baik. Yang pertama ini dari Pak Rifki yang ada di Waru ya. Nah, ini pasca bencana yang ada di wilayah Lumajang. Saat ini apa yang dilakukan oleh rekan-rekan aparat yang ada di sana? Apakah membenahi infrastruktur atau mungkin juga sarana prasarana sosial ataupun kawasan wilayah yang terdampak? Kemudian yang kedua dari Reni yang ada di Sukodono. Nah, ini untuk Mas Pugut ya. Selama di lokasi, apakah para relawan atau volunteer ini untuk keperluan hidup sudah dijamin, dan apakah situasi di sana saat ini sudah kondusif? Ya, agak terputus ini Mas, terputus terus yang nggak dengar ini yang. Halo? Ya, Julia juga sudah komentar di Facebooknya ini. Mbak Yulia, sebentar. Jadi tapi intinya para relawan Mas Pugut dari jangan sampai relawannya kurang makan loh ya. Iya, monggo silakan. Tadi dengar pertanyaan saya Mas Pugut ya? Iya. Monggo langsung aja direspon. Ini saya sambil mencari apa ini komentar dari Mbak Yulia, kok nggak ada nih Cak Parto. Di Facebooknya. Oh, di Facebooknya. Oke, coba nanti kita cari lagi. Monggo, silakan Mas Pugut. Ya, kan Mas Pugut. Situasi di para relawan
Iya, Mas Pugut, monggo silakan. Cek, bisa direspon ya suaranya? Iya, bisa, monggo silakan. Siap. Ini situasi terkini di Kampung Renteng, Dusun Kebondeli Utara. Pada saat ini teman-teman relawan masih berlanjut melakukan operasi SAR, yang mana ini diprediksi masih ada korban yang belum diketemukan di sini. Cuman untuk pertanyaan yang tadi terkait dengan kondusivitas warga yang terdampak, untuk warga sebenarnya sudah kondusif, cuman sisi lain untuk pendistribusian logistiknya ini teman-teman relawan ataupun petugas dan aparat terkait kesulitan karena nomadennya warga terdampak yang mengungsi gitu, Pak. Sebenarnya sudah kondusif ya, sudah kondusif, tinggal nanti PR kita selaku petugas baik relawan, PMI juga tugas kita ini tinggal bagaimana mendata warga terdampak yang mengungsi di titik-titik yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Lumajang, Pak. Nah, sekarang terus kondisi relawan sendiri, kebutuhan hidup sehari-harinya, apakah hasilnya tetap kondusif, dengan sehat semua yang teman-teman? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Dan kebetulan di PNPB ada pos des relawan yang mana des relawan ini punya peran dan fungsi yang sangat penting untuk teman-teman relawan berkaitan dengan operasional relawan, terus berkaitan dengan nanti ketahanan pangan dan juga vitamin teman-teman ketika bergiat ini juga difasilitasi oleh BNPB dengan des relawan ini, Pak. Oh iya, jadi ini memang sinergi antara para relawan, juga institusi-institusi pemerintah, BNPB, BPD, MI, dan untuk dari MI Pak Edi, Pak Edi ya, untuk sampai jangka panjang ke depan, saya yakin peristiwa ini untuk evakuasi korban, untuk mitigasi bencana bulan Desember ini. Ya Pak Pugut ya. Sebentar, Pak. Apa belum Gunung Semeru, Pak Edi. Iya, ya sahabat, ini komunikasi saya dengan Cak Parto ini juga kita masih belum bisa menerima, terputus-putus suaranya Cak Parto ya. Tapi kita coba sapa Pak Edi. Halo Pak Edi. Sinyal ya. Nggih. Pak Edi. Pak Edi masih bersama kami, Pak Edi. Halo. Ya, saya tidak bisa mendengar. Kalau Mas Pugut bisa mendengar? Bisa, Pak, aman. Ya, kalau dengan Mas lancar, tapi dengan suara Sidoarjo dan Pak Edi yang ada gangguan sinyal. Nah, Mas Pugut, untuk kebutuhan logistik sampai misalnya 1 bulan ke depan, kenapa terjadi Medan ya? Kenapa para pengungsi ini pindah-pindah tempat? Apakah ini tidak menyulitkan para relawan untuk barang, jasa, juga untuk membantu para korban? Kira-kira apa terjadi perpindahan para korban ini? Baik, Mas Pugut. Karena memang kondisi alam yang tidak memungkinkan, Pak ya, tidak bisa diprediksi. Jadi kemarin awalnya untuk di Desa Sumberwulu ini sudah aman-aman saja. Cuman per hari Rabu kemarin karena terjadi lahar bundar, buat teman-teman tergabungan menghimbau untuk teman-teman relawan ini turun. Karena di Desa Sumberwulu sudah termasuk zona merah. Jadi teman-teman kemarin sempat berpindah posko, Pak. Dan saat ini teman-teman juga masih proses perpindahan juga. Tapi ada sih beberapa teman-teman yang masih bertahan di titik Desa Sumberwulu karena memang
tadi malam teman-teman IDSF diajak rembuk dengan perangkat desa dan warga lokal di Sumberwuluh untuk kalau bisa teman-teman relawan di IDSF dan juga teman-teman di Lembaga Amil Zakat se-Indonesia dan juga teman-teman relawan yang lain, ini kalau bisa sebagian tetap ada yang bertahan di Sumberwuluh karena memang butuh tenaga Pak, berkaitan dengan manajemen logistik tadi itu yang saya sampaikan. Betul, dan sekarang poskonya relawan ini itu masuk di zona mana ini? Apa di zona merah tadi? Kalau per pagi ini sepertinya teman-teman sudah tersebar di zona kuning Pak. Cuman ada sih sebagian teman-teman yang masih di zona merah di Desa Sumberwuluh dan bahkan posko awal IDSF itu berada di titik zona merah yang di Kamar Kajang itu malahan Pak. Ya sambil mantau ini sih, sambil mantau aliran lahar dingin karena memang di relawan UAC IDSF ada 2 warga lokal yang asli tinggal di Desa Sumberwuluh sini Pak. Iya baik. Ya baik, Mas Pugu terima kasih. Cak Parto. Perkembangan terkini berkaitan dengan kondisi alam terkini maupun kondisi warga yang mengungsi begitu Pak. Iya baik, Mas Pugut, kita beralih ke Pak Edi dulu, Cak Parto. Monggo. Seluruh relawan yang ada di Lumajang hari ini, saya yakin abdian bangsi panjenengan yang luar biasa ini juga membutuhkan kesehatan, makannya sendiri jangan sampai telat, dehidrasi, minumnya juga harus tercukupi. Kalau kondisi kan bisa membantu orang juga. Untuk itu kita saling memberikan informasi dan merasa sangat terbantu. Dalam arti sahabat ketahui Pak iya, Cak Parto, Cak Parto. Iya. Komunitas telah terpanggil membuat. Halo Mas. Halo Pak Edi. Cak Parto, kita sapa Pak Edi kembali nih. Iya. Baik, Pak Edi, halo. Iya, halo. Nah, Cak Parto, kita beralih ke Pak Edi sebentar ya. Pak Edi Indrayana selaku Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jawa Timur. Pak Edi, untuk kedepannya, ini kan saat ini masih belum terlalu kondusif ya suasana di sana. Nah, yang dilakukan oleh PMI saat ini, PMI Jawa Timur selain memberikan stok darah tadi, kemudian mendirikan posko dan sebagainya, apa saja ini Pak yang akan dilakukan? Tentunya kan yang dilakukan pada hari pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya pasti beda nih ya. Untuk saat ini apa ini Pak? Mungkin dalam seminggu ke depan. Jadi gini, kalau kita memperhatikan kondisi lapangan, biasanya hari H sampai 10 ke depan, itu bantuan itu berlimpah. Iya. Dari mana-mana akan datang bantuan-bantuan yang semacam itu, baik itu makanan, kebutuhan pakaian, dan sebagainya, pasti berlimpah. Dan itu terbukti kemarin kami ke sana, itu juga sangat-sangat berlimpah dan berlebihan. Oleh karena itu kita mengantisipasi, biasanya 10 hari kedua, ketika mereka sudah mulai lengang dan surut bantuan itu, kita masuk juga ke sana. Jadi tidak bisa kita lepas begitu aja. Halo? Iya, baik. Oke. Ya. Nah, di hari 10 hari kedua dan atau 10 hari ketiga dan sebagainya, pasti PMI akan memasuki kawasan itu dengan berbagai bantuan yang diperlukan. Pagi ini jam 9 saya akan mendampingi Pak Imam Utomo selaku Ketua PMI Provinsi akan mengadakan rapat Zoom dengan Pak JK. Apa yang harus dilakukan untuk lokasi bencana ini. Dan Pak JK diperkirakan mungkin segera ke lokasi bencana sambil memantau dan sambil memberikan arahan pada tim PMI. Iya. Ini yang kita lakukan.
Iya, baik. Yang terakhir ini Pak Edi, sebelum kita ke kesimpulan ya, sebenarnya saat ini yang lebih fokus di benahi setelah melihat situasi di sana itu apa dulu sih Pak? Mungkin dampak sosialnya atau mungkin penanganan infrastruktur apa gimana begitu Pak? Kalau dampak penanganan infrastruktur jelas bukan kemenangan kami Pak. Iya. Jadi baik itu institusi pemerintah daerah, kabupaten, provinsi atau kemudian jabatan PU sekalipun itu akan menangani pasti. Yang kami tidak bisa ke sana. Karena itu kami hanya melayani penanganan sosial dan dampaknya. Dampaknya pun juga kami harus kerjasama dengan pihak-pihak rumah sakit dan sebagainya. Sehingga kita tidak terlalu jauh. Tapi penyediaan prasarana seperti penyediaan MCK, kemudian air bersih, kemudian persediaan UDD, unit transfusi darah misalnya kami sudah pasti siapkan. Ini. Baik. Sampai saat ini tadi Pak Edi menyebutkan ada kurang lebih 10 anggota PMI yang diterjunkan ke sana ya, lebih dari 10 orang begitu ya. Ya. Baik. Nah, saat ini apakah sudah mencukupi Pak untuk kebutuhan di sana begitu? Untuk kabupaten biasanya Pak, seperti Kabupaten Probolinggo atau Kabupaten Lumajang yang lokasi itu juga Banyuwangi, Jember itu menyediakan 20 orang petugas di dapur umum. Mereka bekerja selama 2 minggu. Kemudian shift, tukar lagi dengan petugas lain di 2 minggu kedua. Jadi berlapis-lapis nanti bantuan personilnya. Baik. Pak Edi, yang terakhir ini apa yang ingin disampaikan Pak terkait dengan apa yang kita hadapi bencana di Lumajang untuk saat ini? Monggo silakan Pak. Kita mengharapkan bahwa ya tentu saja tidak mungkin tidak terjadi erupsi lagi lah. Semoga. Kemudian yang kedua, barangkali kita juga selalu mengantisipasi apa yang akan terjadi pada hari kedua setelah kita mendengarkan atau setelah kita melihat kenyataan pada 10 hari kedua. Ini baru hari ke-6. Jadi nanti hari kedua, 10 hari kedua kita pasti rapat dengan PMI cabang kota dan sebagainya, kabupaten dan kota. Kita akan adakan task force apa yang kedua untuk 10 hari kedua. Kemudian 10 hari ketiga kita juga berbagi dengan kota-kota lain. Siapa yang harus masuk ke sana, siapa yang harus menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para pengungsi. Itu kita bergantian menggilir masing-masing kabupaten kota. Kalau semua dikerahkan ke situ malah menjadi kacau gak karuan. Kita harus memetakan lokasi-lokasi mana yang segera kita tangani dan kita prioritaskan. Saya kira itu. Baik. Ya, Pak Edi Indrayana, terima kasih. Baik, Pak Edi kita kembali ke Cak Parto ya. Cak Parto, halo, Cak Parto. Mas Ilham. Oke. Ya, mohon maaf tadi memang sempat terputus-putus ya komunikasi saya dengan Cak Parto. Monggo silakan Cak Parto. Sebelum kita tutup, kita ingin juga kepada Mas Pugut apa yang diharapkan dari masyarakat luas ini untuk situasi yang sekarang ini di sana, yang bisa bersinergi dengan tim relawan. Silakan Mas Pugut. Ya, Mas Pugut. Iya, Pak. Iya, silakan Mas. Gimana? Mohon diulang, Pak. Barusan lagi komunikasi sama teman-teman nih di kamar kacang. Ya, harapan panjenengan dan seluruh tim relawan untuk masyarakat luas, himbauan panjenengan masyarakat dalam situasi sekarang ini, silahkan. Ya, himbauan untuk teman-teman semuanya, khususnya Mitra Perspektif, di harapannya dari ini saya pribadi mewakili petugas yang bertugas di sini, harapannya untuk masyarakat luas, khususnya yang berdekatan dengan
lokasi terdampak untuk tidak dijadikan ini lagi viral saat ini lokasi wisata ya, hanya untuk ajang foto-foto dan untuk ajang berkunjung saja. Jadi untuk mempermudah proses evakuasi, untuk mempermudah proses manajemen logistik, dimohon untuk masyarakat dukungannya bisa berupa donasi, bisa berupa doa, syukur-syukur bisa berupa tenaga ya untuk terjun langsung, namun tetap safety yang pertama dan juga bisa langsung melapor kepada petugas-petugas yang bertugas begitu Bapak. Oke. Baik. Jadi Mas Ilham untuk sahabat perspektif, 1 jam kita telah mendengarkan apa yang dilakukan oleh para relawan yang ada di lapangan. Pagi ini kita berbincang dengan Mas Pugut dari JDF Surabaya, dan kita juga dengan Edi Indrayana dari PMI Jawa Timur. Semuanya ini menandakan satu harmoni besar ya yang diorkestrasi oleh negara, bahwa apa yang terjadi di Lumajang, korban erupsi Gunung Semeru itu adalah realitas yang membutuhkan perhatian kita bersama. Maka kebersamaan, gotong royong, saling tolong menolong, peduli ini kita tunjukkan. Dunia kampus, kami Universitas Airlangga juga mengirim relawan, mengirim bantuan, baik itu ikatan alumninya, dan melalui radio-radio semacam ini kita menyuarakan di Suara Sidoarjo dan APPL ini se-Jawa Timur. Untuk apa? Kita bangun kepedulian kita bersama. Kalau nggak iso bantu lain-lain itu tadi, doa. Jasa ada, donasi ada, barang ada. Yang penting jangan dijadikan areal di sana itu menjadi media ajang selfie, selfie, foto, tapi gak membantu balas, kan ngono ta? Nah itu. Itu apa? Kalau memang untuk menyalurkan bantuan silahkan. Justru kita juga mendoakan para relawan, para korban ini diberi kemudahan semua oleh Allah, dijaga kesehatannya oleh Allah. Ini atau mereka sehat, panjang umur, rezeki yang bisa disalurkan ke sana semakin barokah. Dan jangan lupa ya, tetap waspada, ikuti seluruh aturan mitigasi bencana. Para relawan ini adalah orang-orang yang sudah terdidik, tidak semua orang boleh membantu tenaganya di sana, kecuali yang juga sudah terdidik, ngerti. Nanti ono lumpur-lumpur, dikira nanti mandi lumpur, malah celaka. Untuk itu apa? Aturan-aturan di sana untuk menjadi relawan, dan kalau tidak sempat ke sana, yuk kita bersama-sama mendialogkan hal ini di Suara Sidoarjo dan APPL, saling peduli, membagi empati, dan ingat, berdoa di rumah untuk keselamatan semua relawan, semua korban. Semakin apa sekarang ini? Optimis, menatap bahwa Jawa Timur lebih baik, Lumajang akan lebih baik, dan kebijakan merelokasi desa yang sekarang ini rawan bencana menjadi ke areal yang lebih aman, itu adalah tugas negara yang kita semua mengapresiasi. Baik. Jaga kesehatan, ingat pesan Ibu, tetap taat prokes, tetap taat prokes. Terima kasih Ilham dan seluruh perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Edi Indrayana selaku Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jatim, Mas Pugut tim relawan UAC YDSF, Bapak Profesor Dr. Suparto Wijoyo SHM selaku host dan Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan ke beberapa LPPL Radio se-Jawa Timur yang menyiarkan dan menayangkan program ini secara serentak ya. Dan kami mohon maaf kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi tidak kami respon secara utuh ya, karena memang komunikasi kita terbatas ya, ada sedikit gangguan. Terima kasih sekali lagi. Saya Ilham Dianta pamit, sampai berjumpa di Perspektif minggu depan dan sampai jumpa.